Halo semua, yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai tendensi pusat dan dispersi data. Sebelum kita lanjut ke sana, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Dika dan teman aku. Perkenalkan, nama aku Elika. Nah, di sini kita akan bahas apa aja sih, Kak? Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tendensi pusat dan dispersi data nih, teman-teman. Tendensi pusat dan dispersi data sendiri merupakan ringkasan statistik yang merepresentasikan nilai pusat suatu set data. Wah, menarik ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita bahas lebih lanjut mengenai tendensi pusat dispersi data ini. Dalam mengolah data ini, kita menggunakan dua sampel data nih. Data yang pertama, kita ambil dari tukang cilok depan Alfamart seberang kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang 1. Data yang kita ambil di antara lain sebagai berikut. Dari data tersebut, dapat kita rata-ratakan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan mencari data-data di bawah ini, mulai dari XI yang merupakan nilai tengah kelas data, FI kali XI yang merupakan frekuensi dikali nilai tengah, FK yang merupakan frekuensi kumulatif, XI minus X mutlak yang merupakan nilai tengah kelas data dikurang rata-rata, FI kali XI minus X mutlak yang merupakan frekuensi dikali nilai tengah kelas data dikurang rata-rata, XI minus X mutlak pangkat 2 yang merupakan nilai tengah kelas data dikurang rata-rata atau dikuadratkan, FI kali XI minus X mutlak pangkat 2 yang merupakan frekuensi dikali hasil dari nilai tengah kelas data dikurang rata-rata lalu dikuadratkan. Berikut merupakan cara mencarinya. Pertama, dalam mencari XI, kita hanya perlu menambahkan batas bawah kelas data dengan batas atas kelas data dibagi 2, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya, dalam mencari FI kali XI, kita hanya perlu menggalikan banyak frekuensi dengan nilai tengah kelas data, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya, dalam mencari XI minus X bar mutlak, kita hanya perlu mengurangi nilai tengah kelas data dengan hasil rata-rata, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya, dalam mencari FI kali XI minus X bar mutlak, kita hanya perlu mengalihkan frekuensi dengan hasil pengurung nilai tengah kelas data dengan hasil rata-rata, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya, dalam mencari XI minus X bar mutlak pangkat 2, kita hanya perlu mengkuadratkan hasil dari pengurangan nilai tengah kelas data dengan rata-rata, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya, dalam mencari FI kali XI minus X bar mutlak pangkat 2, kita hanya perlu mengalihkan frekuensi dengan hasil dari mengkuadratkan hasil dari pengurangan nilai tengah kelas data dengan rata-rata, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Setelah semua data terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mencari beberapa poin di bawah ini. Di antaranya adalah mean, median, modus, range, simpangan rata-rata, simpangan baku, variance, skewness, dan kurtoisis. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, mean. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, median. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, modus. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, range. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut.
Selanjutnya, simpangan baku. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, variance. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, kita bisa dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, skewness. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil tersebut, dapat kita buatkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, kurtosis. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil tersebut, dapat kita buatkan grafik sebagai berikut. Dengan perhitungan demikian, data keseluruhan dari penjual cilok depan Alfamart seberang Unsika 1 telah selesai. Selanjutnya, kita akan menghitung tendensi pusat dan dispersi data dari sampel data yang kita ambil dari penjual cilok di Jalan Ulekan. Sama seperti perhitungan sebelumnya, data pertama yang harus kita cari adalah rata-rata dari 5 hari pengambilan sampel atau bisa disebut juga dengan FI. Maka kita mendapatkan data seperti berikut. Setelah itu, kita akan mencari data-data di bawah ini. Mulai dari XI yang merupakan nilai tengah kelas data, lalu selanjutnya FI dikali XI yang merupakan frekuensi dikali nilai tengah, FK yang merupakan frekuensi kumulatif, XI dikurangi X yang merupakan nilai tengah kelas data dikurang rata-rata, FI dikali XI dikurangi X yang merupakan frekuensi dikali nilai tengah kelas data dikurang rata-rata, XI dikurangi X kuadrat yang merupakan nilai tengah kelas data dikurang rata-rata lalu dikuadratkan. Yang terakhir yaitu FI dikali XI dikurangi X kuadrat yang merupakan frekuensi dikali hasil dari nilai tengah kelas data dikurang rata-rata lalu dikuadratkan. Untuk langkah-langkah mencari data di atas sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Dika. Setelah semua data terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mencari beberapa poin di bawah ini. Di antaranya adalah mean, median, modus, range, simpangan rata-rata, simpangan baku, varian, skewness, dan kurtosis. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, mean. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu median. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita akan mencari modus. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu range. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu skewness. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil tersebut, dapat kita buatkan grafik sebagai berikut. Yang terakhir yaitu mencari kurtosis. Dalam mencari data ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Maka, bisa kita dapatkan hasil sebagai berikut.
Dari hasil tersebut, dapat kita buatkan grafik sebagai berikut. Dengan demikian, data keseluruhan dari penjual cilok di Jalan Ulukan telah selesai.